Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu puisi rakyat. Salah satu materi yang berkenaan dengan keterampilan bersastra. Di mana pada bagian ini kita akan belajar untuk mengenal terlebih dahulu tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis puisi rakyat itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan di awal, materi hari ini adalah materi yang berkenaan dengan kompetensi sastra. Jadi hari ini kita akan belajar tentang salah satu bagian dari sastra itu sendiri, yaitu puisi rakyat. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata kias. Salah satu jenis puisi yang banyak beredar di masyarakat Indonesia adalah puisi rakyat. Yang contohnya itu seperti pantun yang sering kita temui ataupun yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas, apa itu puisi rakyat? Jadi, puisi rakyat itu merupakan kesusastraan rakyat, warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama sehingga terikat dengan struktur dan ciri tertentu, baik dalam hal panjang dan pendek suku katanya, lemah tekanan suara, maupun rima serta isinya. Dalam puisi rakyat ini, ada beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan puisi lain pada umumnya, di mana puisi rakyat ini tidak dikenal nama pengarangnya. Penyampaiannya lewat mulut ke mulut sehingga dikenal juga dengan istilah sastra lisan, dan sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata, maupun rima tadi. Di samping itu, ada beberapa aturan-aturan lain yang harus ada dalam puisi lama, antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata tiap barisnya, dan iramanya. Nah, jika kita perhatikan, puisi rakyat itu terdiri dari beberapa macam jenis. Yang pertama itu ada pantun, yang kedua ada syair, dan yang ketiga ada gurindam. Kita akan membahasnya satu persatu, jadi tolong diperhatikan dan tolong didengarkan. Jika ada pertanyaan, kamu bisa langsung sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Langsung saja, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pantun itu sendiri. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama, dengan penyebutan yang berbeda-beda di setiap daerah. Dalam bahasa Tagalog misalnya disebut tonton. Dalam bahasa Jawa disebut tuntun, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan mengandung nilai-nilai kesantunan. Dan kita ketahui juga bahwa pantun itu tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah juga sama, entah itu di Melayu, ataupun di Sunda, di Jawa, ataupun daerah-daerah lainnya, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun ini kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir ataupun menegur bahwa sesuatu itu kurang baik secara tidak langsung, atau memberikan nasihat. Ini bukan berarti orang kita tidak tegas kalau hendak mengatakan sesuatu, tetapi dapat dikatakan bahwa kita memiliki gaya tersendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Melalui pantun, leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur ataupun menasehati orang secara tidak langsung, agar orang yang kita tuju tidak merasa malu atau dipojokkan. Nah, ciri-ciri pantun tersendiri terdiri dari beberapa bagian, di mana kita dapat mengidentifikasinya melalui contoh berikut ini. Ciri-ciri ini tidak boleh diubah. Jika diubah, pantun tersebut akan menjadi bentuk yang lain, seperti seloka, gurindam, ataupun bentuk puisi lama lainnya. Dari contoh tersebut, kita dapat mengidentifikasi ciri-cirinya. Adapun ciri-cirinya adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau 4 larik. Yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Selanjutnya, tiap baris itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jadi suku kata itu berbeda dengan kata. Misalnya,
ada kata semua. Jika dilihat dari kategori, kata itu dihitung 1. Namun jika dilihat dari suku kata, berjumlah 2, yang terdiri dari se dan mua. Dengan kata lain, suku kata itu merupakan pemenggalan ketika kata tersebut dibaca atau diucapkan. Jadi bisa dibedakan ya antara kata dan suku kata. Jadi kata itu merupakan bentuknya, sedangkan suku kata itu adalah pengucapannya. Kemudian pantun itu juga memiliki rima, di mana rima akhir setiap baris pada pantun itu berpola ABAB. Kadang ada juga yang berpola AABB. Selanjutnya kita beralih ke syair. Syair adalah salah satu puisi lama juga. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syi'ir atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi, sehingga menjadi ciri khas dari kebudayaan Melayu. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu ini adalah Hamzah Fansuri, dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pinggai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Coba kamu perhatikan contoh syair berikut ini. Dari contoh syair ini kita dapat mengidentifikasi ciri-cirinya itu terdiri dari apa saja. Yang pertama, setiap bait dalam syair itu terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Dan syair ini juga berpola, di mana polanya itu adalah AA-AA. Semua baris merupakan isi, dan biasanya bahasa yang digunakan dalam syair ini berupa kiasan-kiasan tertentu. Kemudian kita beralih ke gurindam. Jadi gurindam itu merupakan salah satu puisi lama yang jarang sekali ditemukan saat ini. Dan saat ini hanya diketahui cuma ada satu gurindam, yaitu Gurindam 12. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat akan nilai agama dan nilai moral. Tak dimungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, gurindam adalah puisi lama ataupun puisi Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Berikut ini merupakan contoh dari potongan gurindam yang diambil dari gurindam miliknya Raja Ali Haji yang terdiri dari 12 pasal. Dari potongan gurindam ini kita dapat mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 suku kata. Yang ketiga, setiap baris memiliki rima yang sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Yang keempat, kesemua unsur ini merupakan satu kesatuan yang utuh untuk menyampaikan informasi ataupun pesan kepada pembacanya. Yang kelima, baris pertama berisi persoalan, permasalahan, atau perjanjian. Sementara pada baris kedua berisi jawaban, akibat, ataupun dampak dari masalah ataupun perjanjian pada baris pertama tadi. Dengan kata lain, isi ataupun maksud dari gurindam itu terdapat pada baris kedua ini. Kemudian, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, ataupun kata-kata mutiara. Jadi itulah materi singkat tentang materi awal dari puisi rakyat, khususnya tentang pantun, syair, dan gurindam. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan apabila kamu menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya akhiri video ini dan kita ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.